anak-anak Ibu kelas 8, kita lanjutkan pelajaran IPA kita hari ini. Silakan dibuka bukunya halaman 20 ya. Pelajaran kita hari ini mengenai tekanan gas. Oke, setelah beberapa hari ini kita sudah mempelajari tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, termasuklah tekanan hidrostatis, hukum Archimedes maupun hukum Pascal. Ibu harap kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Oke, selanjutnya pelajaran kita hari ini adalah mengenai tekanan gas. Yang menjadi pertanyaan, apakah gas juga memiliki tekanan? Sebenarnya mungkin peristiwa yang membuktikan bahwa gas juga memiliki tekanan pernah kalian rasakan. Contohnya, mungkin kalian pernah melihat atau merasakan atau pernah mendengar bahwa ada ban sepeda yang meletus ketika dipanaskan sepedanya ini dipanaskan di parkiran mungkin beberapa jam ya. Kenapa ban sepedanya itu bisa meletus? Karena udara atau partikel-partikel udara yang ada di dalam ban sepeda tadi memuai, mengembang ya, akibat tekanan dari cahaya matahari yang panas ya, dari suhu udara di luar di sekitar. Oke, tetapi pemuaian udara yang ada di dalam ban ini tadi tidak sebanding dengan pemuaian ban. Oke, jadi dia butuh ruang yang lebih besar, lebih luas partikel-partikel udara ini tadi. Sama halnya dengan kalian, kalau misalnya kalian berada di ruangan yang misalnya nih di kelas, udaranya lagi panas, tentu kalian akan gelisah atau lasak, ya kan? Hinggap sana, hinggap sini, ya kan? Begitu juga dengan partikel udara yang ada di dalam ban. Dia memuai, mengembang, bergerak secara acak, tapi pergerakannya ini tidak didukung dengan ban sepedanya tidak ikut memuai dengan cepat gitu ya, partikel udaranya yang memuai dengan cepat, jadi dia membutuhkan lebih banyak ruang. Oke. Ketika tidak sebanding, maka meletuslah ban sepedanya tadi. Itu adalah salah satu contoh bahwa gas juga memiliki tekanan. Contoh yang lain, perhatikan bukunya halaman 21. Jadi ini adalah hasil percobaan di mana tekanan udara dapat menahan kertas HVS sehingga air yang di dalam gelas tidak tumpah walaupun gelasnya sudah dibalik. Contoh selanjutnya adalah mengenai balon karet yang dipanaskan di atas tabung Erlenmeyer ya, atau tabung reaksi. Oke, di dalam tabung Erlenmeyer ini tentu ada udara walaupun ada cairan di dalamnya, tapi tentu saja di dalam cairan ini tetap ada udara. Ketika dipanaskan, udara ini akan bergerak naik ke atas. Jadi partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan ya, dari api. Akibatnya gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer ini semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan ini diteruskan sama besar menuju balon karet sesuai dengan prinsip hukum Pascal. Oke. Ketika dia diteruskan sama besar, maka balon karet menjadi lebih besar dan tekanan gas di luar balon karet mengakibatkan balon karet mengembang. Ketika balon karet ini dipindahkan ke tabung Erlenmeyer yang tidak dipanaskan, maka balon karetnya ini kembali mengempis. Oke, kenapa? Karena partikel gas yang ada di dalam balon karet ini tadi merambat turun ke dalam tabung Erlenmeyer yang airnya itu lebih dingin, gitu ya. Contoh yang lain adalah pada balon udara. Jadi balon udara ini bagaimana prosesnya sehingga dia bisa terbang adalah ketika balon udaranya ini memiliki dapur atau pembakar ya. Dia supaya balon udara ini bisa terbang, jadi udara yang ada di dalam balon udara ini dipanaskan. Ya, ketika udara yang ada di dalam balonnya ini sudah panas, maka dia menjadi lebih ringan daripada udara yang ada di sekitar, sehingga dia dapat bergerak naik. Ketika balon udaranya ingin turun, maka suhu udara yang ada di dalam balon ini diturunkan kembali, artinya panasnya itu dikurangi sehingga dia bisa turun walaupun secara perlahan-lahan. Oke anak-anak, itulah penjelasan mengenai pelajaran kita hari ini mengenai tekanan pada zat gas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.